وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح ورسطبة النصوص صلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخنا معلمنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الجليل وخصوصا إلى بين محاتنا شيخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن لقاؤك الحق وقولك الحق ووعيدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtarabin, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin dan para asatid, para orang tua, para tokoh yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehatul afiat, panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu semua para jamaah yang insyaallah juga senantiasa terus dalam kebaikan, senantiasa Allah tambah keberkahan ya dalam kehidupan kita, senantiasa Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafid dan hafizah. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kita yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan insyaallah senantiasa mendapatkan limpahan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang mulia, dan insyaallah bersama orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah dekatkan kita ya dengan derajat orang-orang muttaqin, para ulama salihin, dan insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tambah sehat, tambah segar ya.
Ya, alhamdulillah Allah turunkan keberkahan, ya hujan yang tak henti-hentinya. Subhanallah, apalagi tengah malam tadi, ya itu bark ya apa petir, ya tidak hentinya. Nggak tahu kalau di sini, kalau di Joglo kedengeran banget tuh, nggak ada berhentinya, ya. Kita udah takut ini aja hari kiamat itu semalam. Jadi subhanallah, geluduk nggak ada berhentinya semalam, ya. Subhanallah, mudah-mudahan ya Allah tambah keberkahan pada pagi hari ini, amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Jalalain. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambah kemuliaan, Allah berikan pemahaman, dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita implementasikan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kemarin terakhir bahwasanya pernah sudah kita bahas ya tentang biografi singkat dari Abdullah ya bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan aktor ya terpenting, tokoh terpenting ya kenapa sampai diturunkan surah Abasa ini, ya surah Abasa wa Tawalla. Sehingga bagaimana ya peringatan atau teguran lembut yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pernah kita bahas ya bagaimana Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya yang pertama mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla. Ya, abas kemudian watawalla. Abas memang diterjemahkan di sini adalah bermuka masam. Ya, tetapi memang abas ini ya mengerutkan wajah, mengerutkan dahi. Jadi ada tingkatan ketika orang itu marah, Bapak Ibu semua. Ada tingkatan bagaimana keadaan wajah, sikap seorang itu ketika dia kesal. Yang paling rendah memang adalah abasa. Ya, yang paling rendah adalah abasa, kemudian ada kaliha, ya, kemudian ada basar, ya basar, kemudian ada basalah, ya. Dan ini memang kalau kita lihat beberapa redaksi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ketika Allah jelaskan bagaimana keadaan manusia ketika memang wajahnya itu dia marah, ya, atau wajahnya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, misalnya di ayat ini Allah katakan, Allah gambarkan ya bagaimana keadaan ya wajah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, abasa wa tawalla. Jadi abasa ini adalah mengerutkan wajah atau mengerutkan dahi. Dan ini tingkatan seorang ketika marah itu yang paling rendah. Kemudian ada yang lebih dari abas, yaitu kalihun atau kaliha. Ya, di dalam tafsir Jalalain memang ditafsirkan kaliha wajhah. Ya, bahwasanya memang berbeda wajahnya. Jadi kalau kaliha itu agak lebih seperti dia menggigit giginya karena menahan amarahnya. Ya, jadi orang terkadang kalau lagi kesel dia sampai nahan seperti itu. Nah, itu kaliha. Nah, ini yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 103 sampai 104. Ya, ketika Allah katakan, "Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Ketika orang-orang yang rendah, yang ringan ya kebaikannya, kemudian mereka adalah orang-orang yang rugi, dan mereka akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ya, bagaimana keadaan mereka itu, ya wajah mereka di dalam api neraka, wa hum kalihun. Allah gambarkan kalihun, wajahnya enggak baik-baik saja. Ya, jadi menahan bagaimana dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih berat lagi. Orang ketika marah itu digambarkan dengan basar. Ya, summa abasa wa basar. Al-Mudaththir ayat
Ini menggambarkan, menceritakan tentang salah satu pembesar orang-orang kafir Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ketika diperintahkan oleh para pembesar kafir Quraisy untuk menghadap atau berhadapan atau bertemu dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia bertemu, Walid bin Mughirah ini bertemu dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tokohnya Allah jelaskan, Al-Mudaththir ayat 22. Allah katakan summa nadhar summa abasa wa basar. Ketika Walid bin Mughirah ini melihat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama keadaan mukanya, summa abasa wa basar. Jadi bukan sekedar abas, bukan sekedar dia mengerutkan dahinya, mengerutkan wajahnya, tapi wabasar. Jadi benar-benar kesel dia, marah dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tingkatan yang cukup tinggi orang ketika marah. Nah, di atas ini ada namanya basalah, pakai lam. Kalau ini kan pakai ra, basara. Ada basalah. Jadi basal ini menggambarkan seorang manusia itu lagi marah-marahnya. Biasanya dipakai ketika perang. Bagaimana perang terjadi, dipastikan orang lagi marah, lagi tinggi-tingginya tensi, emosinya dan sebagainya. Maka biasanya basal itu digambarkan ketika orang memang lagi marah-marahnya. Misalnya ketika dia sedang melakukan peperangan. Jadi yang pernah saya katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga beliau manusia. Walaupun marah, tapi marahnya tidak semarah kita. Bagaimana yang pernah kita jelaskan ketika perang Uhud. Bagaimana kelembutan hati beliau ketika beliau juga berdakwah ke kota Taif, ketika ditolak oleh penduduk Taif, tapi bagaimana kelembutan hati beliau. Beliau pasti marah, tapi marahnya tidak seperti kita. Makanya Allah gambarkan derajat kemarahan beliau atau derajat bagaimana keadaan beliau kalau marah itu abas, yang paling rendah. Dan juga bahwasanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Allah, tapi dengan teguran yang begitu lembutnya. Teguran yang memang sebenarnya kalau kita sebagai manusia itu Rasulullah enggak salah. Pernah kita katakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abas wa tawalla, beliau mengerutkan wajahnya kemudian berpaling, bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum tidak merasakan bahwasanya dia dicueki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu datang para pembesar kafir Quraisy, mereka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Utbah bin Abi Rabi'ah, kemudian juga Abu Sufyan. Kemudian ketika itu paman beliau yang ketika itu belum beriman, Abbas, Abdullah bin Abbas, anak beliau. Kemudian ada Abbas, adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas. Kemudian juga ada Walid bin Mughirah dan para pembesar kafir Quraisy yang lain yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat memang kondisinya ketika itu para jamaah semua dakwah baru dimulai. Jadi awal-awal dakwah ketika di kota Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh para pembesar kafir Quraisy. Yang datang mereka, bukan Rasulullah yang datang kepada mereka. Jadi yang mendatangi adalah mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin bertanya tentang bagaimana ajaran Islam atau dakwah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik untuk menjelaskan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah ini memang kalau di dalam Al-Qur'an beliau ini
semangat sekali ketika berdakwah. Bahkan misalnya di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu, ketika ada orang-orang terdekat beliau ketika didakwahkan yang diharapkan keimanannya, akan tetapi mereka tidak mau beriman, maka Rasulullah terkadang beliau bersedih. Jadi beliau sangat mengharapkan keimanan orang-orang yang ada di sekitar beliau, bil khusus adalah keluarga beliau, ya, mereka yang masih dalam kekafiran dalam agama nenek moyang mereka. Maka misalnya ketika ada paman beliau, ada keluarga beliau yang belum beriman, ya, akan tetapi ketika didakwahkan susah untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau bawa, maka Allah katakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, ya, mereka yang enggak mau mendengarkan. Jadi mau diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, mereka sama aja. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad tidak terlalu konsentrasi kepada mereka, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi yang namanya hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi, tugas Rasul hanya menyampaikan saja. Tapi begitulah, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan orang-orang yang ada di lingkungan beliau ini mereka beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga ketika ada orang-orang pembesar ini yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam pikiran Rasulullah, kalau misalnya ini bisa, ya, dijelaskan dengan sedetail-detailnya dengan baik, maka mereka tentunya akan beriman. Lagi-lagi Rasulullah mengharapkan mereka itu beriman. Kenapa? Karena kalau sudah pembesar-pembesarnya itu beriman, maka yang bawah-bawahnya enak ngikutin. Ya, tinggal ngikutin, karena pembesar kafir Quraisy sudah banyak yang beriman. Rasulullah nggak usah capek-capek lagi. Ya, kemudian ketika Rasulullah mengharapkan keimanan para pembesar kafir Quraisy ini, tentunya nanti tidak ada lagi yang disakiti para sahabat oleh mereka. Nah, itu yang ada dalam pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana perjuangan para sahabat Rasul itu kan ketika awal-awal penyebaran ajaran Islam, dakwah Islam yang pertama itu, bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, ya, radhiyallahu taala anhum, ya, yang sampai ditombak itu ayah dan ibunya. Ya, begitu juga Ammar bin Yasir itu sampai ingin dibunuh, ya, oleh para pembesar kafir Quraisy. Kemudian banyak para sahabat-sahabat yang disakiti, dianiaya, dizalimi oleh para pembesar kafir Quraisy. Nah, disitulah, ya, Rasulullah hanya berpikiran seperti itu. Makanya beliau konsentrasinya, ya, kepada para pembesar kafir Quraisy tersebut. Maka wajar tadi ketika misalnya Abdullah bin Maktum, ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Rasul, ya, alimni ya Rasulullah, ajarkanlah diriku tentang bagaimana Islam. Memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah abasa wa tawalla. Rasulullah mengurutkan wajahnya kemudian berpaling, yang meninggalkan. Jadi Rasulullah memang lebih memilih berbicara kepada para pembesar-pembesar kafir Quraisy, karena tadi pemikirannya bagaimana mereka ini bisa beriman. Ya, kalau sudah beriman nanti dakwahnya gampang lagi. Ya, kemudian juga tidak ada yang disakiti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak merasa dicueki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang buta wajar kalau dia manggil dengan biasanya nadanya rada kenceng, betul nggak Pak? Ya, orang buta biasanya kalau ngomong dia rada kenceng. Kenapa? Karena dia nggak tahu di depan dia apakah ada orangnya, ya, apakah ada atau nggak ada, dengar atau tidak dengar, makanya biasanya suaranya rada keras. Dan ketika memang Rasulullah meninggalkan beliau tidak merasa ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang buta ya santai aja, ya. Jadi
Ya, dalam riwayat memang beliau tidak merasa ditinggalkan, dicueki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga setelah itu bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat memuliakan beliau, ya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ketika bertemu beliau persilahkan Abdullah bin Ummi Maktum ini duduk di sorban beliau. Ya, kemudian selalu mengatakan, inilah orang yang karena dialah ya sampai Allah Subhanahu wa taala menegur diriku. Ya, jadi tegurannya teguran halus, ya, teguran yang memang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan kualitasnya tidak sama dengan kita semua para jamaah semua. Ya, lagi-lagi yang pernah kita jelaskan bagaimana standar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak sama dengan standar akhlaknya kita. Makanya beliau disebut akhlaknya dengan akhlakun azimah. Ya, kalau kita semua adalah akhlaknya adalah akhlakul karimah. Ya, jadi ketika misalnya ada orang marah ya wajar, Rasulullah ya sikapnya wajar. Tapi Allah ingin menjaga bagaimana kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah itu sangat sensitif dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna. Ya, memang benar adalah manusia yang paling sempurna ya dengan akhlaknya. Ya, bahkan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, ya misalnya kegundahannya ya ketika awal-awal hijrah itu, ketika beliau ya diperolok, ya dihina, diremehkan tentang bagaimana arah kiblat. Ya, dibilang oleh orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya kiblatnya itu ngikutin mereka. Ya, sehingga bagaimana kegundahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegelisahan. Jadi belum sampai diungkapkan, Rasulullah enggak meminta untuk dipindahkan arah kiblat, tapi hanya khatar, jadi kegelisahan ya di dalam hati beliau, ya, sehingga Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahwasanya Allah telah melihat ada kegundahan, kegelisahan dalam hati Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sangat sensitifnya bagaimana ya Allah ingin ya memuliakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diganti arah kiblat tersebut yang tadinya ya beliau membelakangi kota Mekah, ya, karena setelah hijrah itu ya maka ketika dipindahkan ya arah kiblat ya baru bahwasanya menghadap kota Mekah yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah para jamaah semua, ya. Atau bahkan bagaimana Allah juga mengatur orang-orang yang berinteraksi dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan hanya saja Rasulullah yang diatur, tapi orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bagaimana bermuamalah yang pantas dengan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya di dalam surah Al-Qasas bisa kita lihat ayat 57 sampai 58. Dan ini dijelaskan bagaimana ada ya lagi-lagi adalah para pembesar orang-orang kafir Quraisy. Ya, di antaranya ada Haris bin Sufyan bin Naufal, yang memang di antara orang-orang kafir Quraisy itu ada mereka yang memang percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena memang dia masih gengsi, ya, karena dia takut bagaimana kehidupan dia yang tadinya mulia, ya, yang tadinya megah dan sebagainya, itu takut dia kehilangan kenikmatan hidup. Makanya di sini jelaskan di ayat 58, batirat ma'isyataha. Ya, bagaimana kesenangan hidup mereka itu mereka takut kehilangan. Ya, kehilangan kesenangan hidup, kenikmatan hidup, ya, karena mereka bakal dikucilkan oleh para pembesar kafir Quraisy. Ya, maka bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteguhkan untuk tidak condong kepada mereka, ya, bahwasanya tetap bagaimana mereka, jika mau beriman silahkan beriman, jika tidak maka tinggalkan mereka. Nah begitu juga misalnya di ayat surah Al-Kahfi ayat 28, ya, ketika Allah katakan isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk bersabar. Jadi sabar itu adalah mengikat. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa tetap bersama, ya, orang-orang yang memang mereka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena lagi-lagi ada orang-orang pembesar kafir Quraisy yang memang ingin berbicara dengan Nabi, ya, ingin bermuamalah dengan Nabi, ya, tertarik dengan Islam, tapi mereka mengatakan mereka nggak bisa duduk, nggak bisa bareng, ya, bersama sahabat, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang miskin-miskin. Ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sebagainya, ya, para ahlu suffah yang mereka tinggal di Masjid Nabawi yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pembesar kafir Quraisy ini, ya, tidak mau, ya, maunya muamalahnya sama Rasul saja. Tapi ketika bersama para sahabat-sahabat yang miskin, ya, mereka nggak mau. Maka bagaimana, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diajarkan untuk tetap bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keteguhan hatinya itu luar biasa, ya, keimanannya luar biasa, ya, pengabdiannya luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bisa dikatakan dalam masalah harta mereka kekurangan, akan tetapi keimanan mereka itulah yang diajarkan, ya, untuk bisa, ya, terus dipertahankan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para jamaah semua, abasa wa tawalla, kemudian anja'ahul a'ma. Ya, ini ta'lilnya, ya, karena memang datang tadi Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalimatnya di sini ja'a. Ya, ja'a itu datang, mendatangi. Ya, bukan ata. Nah, kalau ja'a itu datang dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya, dengan ijtihad. Nah, kalau ata datang dengan keadaan yang biasa-biasa saja, ya. Makanya bagaimana hari kiamat, yaumul qiyamah itu sering digambarkan dengan kalimat jaa, ya. Jadi jaa itu adalah datang dengan sungguh-sungguh, dengan keadaan yang luar biasa. Nah ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan keteguhan hatinya, ya, dengan keinginannya yang ingin belajar tentang Islam, ya, ingin diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka, ya, beliau berusaha untuk datang menghadap, ya, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah katakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, barangkali, ya, di dalam diri Abdullah ibnu Maktum itu memang karena tadi dia datang dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya, bisa jadi memang dia ingin membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, ingin mengetahui amalan-amalan yang terbaik yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ma yudrika yu'alimuka, ya, la'allahu yazakka ayat tahar minadh-dhunub bima yasma' minka. Jadi bagaimana keinginan Abdullah bin Maktum ini sampai mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin membersihkan dirinya. Ya, maka di sini kalau kita lihat ada kalimat wa ma yudrika, ya, yang sering kita katakan ada kalimat wa ma adraka, ada wa ma yudrika. Kalau adraka memang kita nggak pernah mengetahui, kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Ya, misalnya masalah al-qadar, ya, Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
atau al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kita nggak pernah tahu apa itu al-qadar, Lailatul Qadar, apa itu al-qari'ah. Akan tetapi setelah itu wa ma adraka ma, kemudian Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, dan seterusnya. Nah, itu dijelaskan, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wa ma yudrika memang enggak pernah tahu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kita enggak pernah tahu siapa orang yang paling bersih hatinya. Nah, makanya Allah katakan wa ma yudrika la'allahu yazakka, bisa jadi ini Abdullah bin Maktum mendatangimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang ia ingin membersihkan dirinya ya dari perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan dan sebagainya. Ya, maka kalimatnya yazakka asal katanya ya di sini dijelaskan fihi idghamut ta fil asl fi zai. Jadi kalimat aslinya adalah yatazakka, la'allahu yatazakka. Kemudian taknya dihilangkan para jamaah semua. Ya, langsung dikatakan yazakka. Ya, apa pengaruh dalam artinya? Biasanya kalau ada huruf yang dihilangkan, maka maknanya lebih sedikit. Ya, jadi Allah ingin menggambarkan bisa jadi ini Abdullah bin Maktum radhiyallahu taala anhu yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang dengan kesungguhannya mendatangi Rasul, ingin membersihkan jiwanya, walaupun memang kemungkinan sedikit gitu. Tapi beliau itu sudah beriman ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding para pembesar-pembesar tadi. Yang Rasulullah memang lebih memilih, lebih ya ingin ngobrol, berbicara kepada para pembesar kafir Quraisy yang belum tentu mereka mau beriman kepada Allah dan mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa kita yang jelas-jelas saja gitu. Ini ada orang yang sudah mau beriman, yang sudah beriman, sudah teguh keyakinannya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya yang tadi ya bahwasanya sah-sah saja perilaku atau sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum karena alasan yang tadi. Ya, ingin dakwah ini didengar oleh mereka. Kalau sudah mereka beriman semuanya, dakwah akan mudah. Kemudian tidak ada lagi para sahabat yang disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sah-sah saja sebenarnya. Ya, kenapa Rasulullah lebih memilih berbicara kepada mereka? Ya, tapi ya begitulah bagaimana ya sesempurna mungkin Allah mendidik Nabi kita, Nabi besar Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Ya, pelajaran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatanfa'u dzikra. Ya, bisa jadi pelajaran tersebut ya itu bermanfaat untuk beliau, atau bisa jadi tidak bermanfaat. Akan tetapi yang harus dilihat di sini adalah bagaimana kesungguhan beliau yang datang menghadap, yang menghampiri ya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatanfa'u dzikra al-'izzah al-masmu'ah minka wa fi qira'ati binasbin tanfa'uhu jabut taraji. Ya, bahwasanya tanfa'u dzikra di sini al-'izzah al-masmu'ah, yaitu nasihat yang didengar ya dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mengharapkan bisa jadi memang dia ingin membersihkan jiwanya. Ya, ingin bagaimana dia menghapus dosa-dosanya, kemudian juga ingin mendapatkan pelajaran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya Allah singgung ya, amma man istaghna. Ya, amma man istaghna ya bil mal.
Ya, orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, ya, merasa dirinya serba sempurna, ya, serba memiliki. Nah, ini adalah Allah singgung adalah para pembesar kafir Quraisy yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang tadi Allah jelaskan bagaimana keadaan Abdullah bin Ummi Maktum yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ayat 5 dan selanjutnya ini Allah jelaskan bagaimana keadaan para pembesar kafir Quraisy yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amma man istaghna. Ya, mereka orang-orang yang merasa cukup, yang merasa pintar, yang merasa hebat. Nah, begitulah memang sifat-sifat orang kafir Quraisy, apalagi para pembesar-pembesarnya yang mereka merasa dihormati, disegenin, ya, punya ilmu, ya, punya bahasa, menguasai bahasa, kemudian juga menguasai, ya, perdagangan dan sebagainya, ya, sehingga mereka merasa istaghna. Mereka merasa paling sempurna, paling kaya, paling hebat dan sebagainya. Ya, makanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani. Ya, di antara nama ataupun sifat-sifat Allah Jalla wa Ala adalah Al-Ghani, Allah yang maha kaya dan sebagainya. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini adalah manusianya yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya cukup dan sebagainya. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, ya, singgung di surah Al-A'la, ya, ketika Allah katakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna, ya, ar-ra'ahus taghna. Ya, bagaimana ketika ada orang-orang yang berani melampaui batas, la yatgha, ya, melampaui, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ar-ra'ahus taghna, karena dia memandang dirinya hebat, yang memandang dirinya sempurna, kaya dan sebagainya. Ya, jadi istaghna ini adalah muskilah, yang masalah besar para jamaah semua. Ya, kenapa orang bisa meremehkan orang lain, merendahkan orang lain? Karena dia merasa paling hebat, merasa paling benar. Ya. Nah, ini bagaimana Allah gambarkan, ya, para pembesar kafir Quraisy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa anta lahu tasadda, ya. Ya, tasadda di sini adalah tuqbil wa tata'arad. Ya, Rasulullah itu menerima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima kedatangan para pembesar tersebut, kemudian juga menawarkan, menjelaskan, ya, kepada mereka. Jadi memang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat semangat, Bapak Ibu semua. Ghirahnya untuk berdakwah itu luar biasa. Menginginkan tadi orang-orang itu semuanya beriman. Yang beliau dakwah itu semuanya beriman. Yang beliau datangi itu bagaimana supaya mereka itu semuanya beriman. Padahal lagi-lagi yang namanya hidayah adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilahnya Allah ingin mengingatkan, jangan mengharapkan keimanan manusia, karena yang namanya iman, hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang beliau ini menjelaskan dengan begitu semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Islam, yang mengajarkan kepada mereka itu, ya, dakwah yang sesungguhnya. Ya, jadi misalnya kalau kita itu dalam kehidupan kita, misalnya ini dalam kehidupan kita para jamaah semua, ketika kita misalnya ketemu ada sales, para penjual itu. Jadi kalau misalnya dia menawarkan produk, yang paling semangat siapa, Pak? Ya, salesnya yang menawarkan, dia menjelaskan semuanya. Padahal kita biasa aja. Ya, kita kadang sok jual mahal seperti itu. Ya, sok jual mahal. Ya. Kemudian ya sales mah dia nawarin terus, padahal kita nggak mau beli, ya. Nah, begitulah, ya, lagi-lagi ini tidak bisa disamakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau sales kan motifnya dunia, dia mengejar keuntungan, mengejar target. Tapi kalau Rasulullah, kenapa semangat menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Al-Islam?
lagi-lagi tadi bagaimana ingin semua orang itu beriman ya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah gambarkan fa anta lahu tasadda. Ya Rasulullah itu lebih melayani, ya, lebih memilih kepada para pembesar-pembesar kafir Quraisy tersebut. Ya, fa anta lahu tasadda. Lagi-lagi yang namanya hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah, Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwasanya Allah itu, ya, yang namanya hidayah itu kata Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi, ya, yang namanya hidayah itu bagaimana Allah yang berkehendak. Maka bagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, ya, yang begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu membelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jadi ketika Rasulullah datang dalam keadaan Abu Thalib itu sedang sakaratul maut, Bapak Ibu semua. Rasulullah masuk ke kamar beliau, kemudian di situ sudah terdapat ada Abu Sufyan, kemudian juga Abu Jahal. Ya, Amr bin Hisham, Abu Jahal itu sudah mendampingi Abu Thalib, ya, di kamarnya dalam keadaan sakaratul maut. Dan Rasulullah lagi-lagi sangat mengharapkan keimanan pamannya ini. Ya, menginginkan pamannya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sampai beliau katakan ya ammi qul la ilaha illallah, ya, sya'ushidu indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Nanti kalimat itu aku yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang terus ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya pamannya ini yang sangat-sangat cinta ya Rasulullah kepada beliau juga cinta kepada Rasul, yang mengharapkan keimanan. Ya, sampai Abu Jahal itu marah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu, kakek moyangmu Abdul Muthalib? Ya, diulang-ulang tersebut, kalimat-kalimat tersebut. Jadi ketika Rasulullah mengatakan qul ya ammi la ilaha illallah, mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian Abu Jahal membalas atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Artinya menghalang-halangi, ya, supaya Abu Thalib itu ya tidak beriman. Ya, maka qadarullah, ya, memang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, yang namanya keimanan itu tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Nah, itu bagaimana nanti haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, karena beliau adalah orang baik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum suruh? Belum ya, kayak kira mati ininya, takut mati. Ya. Fa anta lahu tasadda. Kemudian wa ma 'alaika alla yazakka. Nah ini, ya, wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan, tidak ada kehinaan, ya, bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kafnya di sini adalah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alla yazakka. Jadi ini orang nanti ketika kamu berdakwah, ya, mau beriman ataupun tidak, itu tidak ada celaan, tidak ada kesalahan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tugas Nabi adalah hanya sebagai seorang Rasul yang menyampaikan saja. Ya, maka tidak ada beban sebenarnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu takut, ya, istilahnya seperti itu. Ketika ada orang yang beriman ataupun tidak. Ya, yang penting artinya memang di sini kita bisa mengambil pelajaran para jamaah semua, yang namanya dakwah itu memang lebih prioritas kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah jelas keimanannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang jelas-jelas saja. Walaupun memang yang belum jelas perlu didakwahkan juga, tapi memang ada porsinya.
Ya, jadi ketika memang yang lebih membutuhkan adalah orang-orang yang sudah beriman, maka orang-orang yang sudah beriman terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita bisa merawat keimanan mereka, bisa mempertahankan keimanan mereka supaya mereka tidak berpaling kepada kekufuran, karena memang mereka sudah jelas beriman. Adapun orang-orang yang belum beriman, itu ada porsinya lagi. Ya, memang tugas kita juga untuk berdakwah kepada mereka. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Bagaimana kita berdakwah dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan mau'izah hasanah dan sebagainya, dengan sikap yang baik. Nah, itu ada porsinya juga. Ya. Jadi bagaimana di sini kita diajarkan tadi yang namanya dakwah prioritas adalah kepada orang-orang yang sudah beriman, tapi tidak meninggalkan juga orang-orang yang belum beriman. Kemudian ya, bagaimana kita belajar kepada Abdullah ibn Ummi Maktum ketika ingin belajar, ingin ngaji, ya, dengan kalimat jaa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan usahanya sudah mempersiapkan, ya, sudah niat, istilahnya dari rumahnya udah niat. Ya, terkadang ada orang yang datang ngaji taklim masih awang-awangan gitu. Ya, gara-gara diajak sama temen yang gak enak gitu ya, atau dia mau janjian sama temennya mau kemana gitu, makanya dia ngaji. Ya, artinya bukan niatnya pengen ngaji. Ya, dia pengen jalan-jalan habis ngaji sama temennya begitu. Ya. Nah, kita belajar banyak dari Abdullah bin Ummi Maktum. Maka mudah-mudahan senantiasa ya Allah mudahkan kita ya dalam ta'lim, ya dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga istiqamah kita dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan dari beberapa surah Abasa ini di awal-awal ya surah Abasa, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ini Abdullah bin Maktum pada saat itu apakah sudah beriman atau belum? Karena kan ini kejadiannya pada tahun keempat atau kelima kenabian, jadi baru 4 tahun. Apakah Nabi pada saat itu sudah menjadi pemuka Quraisy atau baru saja memulainya dan belum ada musuh-musuhnya? Karena kebetulan kan yang datang ke situ adalah pemuka-pemuka Quraisy, belum dimusuhi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Ini. Iya, jadi subhanallah. Jadi memang Abdullah bin Ummi Maktum ini diantara para sahabat yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian juga lagi-lagi memang ketika beliau datang kepada Rasulullah sehingga turun ayat ini, ya tentunya memang beliau itu sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ini di awal-awal dakwah ya periode Mekah, sehingga beliau ingin belajar banyak ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ingin tahu ya tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi Allah gambarkan anja'ahul a'ma, ketika dia datang orang yang buta ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu sungguh-sungguhnya. Ya, tentunya memang para pembesar kafir Quraisy ini ya tidak tinggal diam ketika melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengembangkan dakwahnya. Ya, jadi walaupun sebenarnya makanya tadi Allah katakan mereka itu tidak bisa diharapkan keimanannya. Mau mereka beriman ataupun tidak itu bukan urusan Nabi Muhammad. Ya, makanya bagaimana Allah ingin Rasulullah itu lebih prioritas kepada para sahabat yang sudah benar-benar beriman. Karena bisa jadi mereka itu nanya-nanya ya hanya iseng-iseng saja. Ya, para pembesar kafir Quraisy
ya tanya tentang Islam, tanya tentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi adalah hanya untuk ya mengatur strategi mereka, atau hanya iseng-iseng saja ingin meremehkan, merendahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka dengan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hampir seluruh pembesar kafir Quraisy itu mereka tidak beriman ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa segelintir orang saja. Ya Abu Sufyan termasuk yang beriman. Ya, kemudian juga paman Rasul Abbas ya itu beriman. Jadi hanya beberapa orang saja. Akan tetapi keturunan mereka ya banyak yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Khalid bin Walid, ya anaknya Walid bin Mughirah, ya yang menjadi pemuka kafir Quraisy tadi. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid yang menjadi panglima perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak ya para pembesar itu tidak beriman, akan tetapi anak-anaknya mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang ini masa-masa periode dakwah awal-awal di Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Kelas? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.